Setelah mangkir pada 21 Desember lalu, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri akhirnya memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk diperiksa dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Menurut kuasa hukumnya Ian Iskandar, Firly dimintai keterangan tambahan khususnya soal aset yang belum dilaporkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Firly juga membawa bukti baru dalam pemeriksaan ini. Pihak kuasa hukum juga yakin Firly tidak akan ditahan hari ini. Ia mengklaim Firly kooperatif selama penyidikan berjalan. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto sempat memberikan sinyal segera menangkap dan menahan mantan Ketua KPK Firly Bahuri jika Firly kembali mangkir dari pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Soalnya ditahan hari ini udah siap nih. Enggak lah, kita kan kooperatif. Jadi nggak ditahan nih? Optimis nggak ditahan? Enggak, kita kan kooperatif. Semua permintaan tadi kita penuhi, kecuali kita tidak kooperatif. Kalaupun kita tidak bisa memenuhi panggilan kemarin, ada alasan yang kita sampaikan secara tertulis dan diatur dalam KUHP. Setelah 2 kali diperiksa sebagai saksi dan 3 kali diperiksa sebagai tersangka, proses pra-peradilan sudah dinyatakan ditolak dan sanksi pelanggaran etik dari Dewas sudah dijatuhkan. Akankah pemeriksaan hari ini berujung dengan penahanan Firly Bahuri? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat sore Kang Asep. Selamat sore Mbak Kania, sehat selalu, semangat selalu. Sehat selalu, semangat selalu. Kang Asep, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kang Asep, untuk ketiga kalinya Firly diperiksa sebagai tersangka. Kali ini akan ditahan? Ya, penahanan itu pasal 21 ayat 1 diduga keras berdasarkan bukti yang cukup. Nah, bukti yang cukup kan Firly sendiri yang mengajukan pra-peradilan. Udah dinilai lebih dari cukup malah kan saat itu. Diduga keras, sekarang kerasnya itu perbuatannya. Tadi sudah kita dengar penjelasan dari putusan Dewan Pengawas, walaupun putusannya menurut saya bukan surprise tapi surplus gitu kan, ada lelet gitu kan, ngapain juga. Tapi yang penting bagi kita adalah itu dinyatakan perbuatan-perbuatan itu, dan perbuatan itu tidak hanya etis tapi yuridis. Artinya contohnya LHKPN ketemu pihak yang berperkara itu pidana, ya belum nanti kita bukti yang lainnya. Artinya itu bukti sudah diuji di pra peradilan, ya lebih dari cukup. Perbuatannya sudah bukan diduga keras lagi, sudah terbukti majelis etis, tidak hanya melanggar etis, yuridis. Artinya apa? Penyidik bisa menahan. Nah, soal sekarang udah berapa kali diperiksa tidak ditahan, ya kita mungkin hanya bisa berdoa sajalah. Baik, Kang Asep. Kang Asep, penghilangan bukti, kabur ke luar negeri atau mengulangi perbuatannya, apa yang harusnya paling dipertimbangkan oleh penyidik untuk menahan Firly? Ya tadi cukup kan, bukti permulaan ya itu sudah cukup, bukti cukup lebih dari cukup karena diuji. Juga keras sudah terbukti. Kalau keluar kan sudah ke imigrasi, sudah tidak boleh keluar negeri. Menghilangkan barang bukti kan pernah dia tidak hanya menghilangkan, tapi kata di KUHP pasal 21 itu merusak atau menghilangkan. Nah, ternyata di pra peradilan kan dia menggunakan alat bukti lain ya yang sebenarnya harus jadi pidana itu di Kementerian ESDM digunakan. Artinya ada penggunaan barang bukti, artinya tanda petik, yaitu apakah merusak barang bukti, artinya bukti itu kan menggunakan bukti lain. Ternyata karena dia tidak ditahan, artinya bisa menggunakan bukti-bukti lain atau merusak barang bukti. Nah, ketika merusak alat bukti tadi itu kan indikasi. Nah, kenapa penyidik tidak menahan lagi? Kan pertanyaan seperti itu. Bacalah pasal 21 ayat 1 itu dengan mudah sekali kok. Baik, kini Firly juga sudah nonaktif dan bahkan mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua KPK. Padahal sebelumnya banyak menyebut faktor pengaruh Firly jadi pertimbangan sehingga tidak menahan Firly. Apakah faktor itu sudah gugur dengan sendirinya? Ya, karena pengunduran ini meniru pola sebelumnya, ada komisaris sebelumnya Lili itu kan, dia mengundurkan diri, Dewas tidak memutus. Nah, cuma dia salah sekarang. Dia mengajukan berhenti, tidak diproses, kemudian diperbaiki hari Sabtu, menyatakan mengundurkan diri. Selama yang bersangkutan tidak ada SK, pasti masih menjabat. Ketika masih menjabat, Dewas berhak tuh memutuskan etisnya. Artinya apa? Jadi yang bersangkutan sebelum menyatakan SK Presiden diberhentikan, ya tetap harus diproses. Diproses etisnya sudah selesai, walaupun tadi katakan putusannya terlambat, surplus, bukan surprise lagi, karena orang sudah mengira ngapain orang sudah berhenti kan. Maksimalnya Dewas itu hanya meminta yang bersangkutan mengundurkan diri, sudah mengundurkan diri kan, perbaikan hari Sabtu sebelumnya menyatakan berhenti.
artinya percuma putusan Dewas. Tapi yang menarik dari Dewas itu yang kita bisa ambil adalah fakta-fakta pertimbangan kenapa mengarah ke sana. Nah, tinggal sekarang yuridisnya. Yang penting itu kan yuridisnya bagaimana perkara korupsi ini. Korupsi ya 12 besar hurufnya, ya, kemudian dia bertemu 356 junto 65, ancamannya 5 tahun. Perkara korupsi itu perintahnya perkara yang didahulukan, percepatan penyelesaiannya. Nah, ketika percepatan penyelesaiannya untuk menghindari yang bersangkutan menggunakan bukti-bukti lain, ya, atau bisa berbuat lain, ya harusnya ditahan. Tapi kembali, tapi untuk saya solusinya gampang kok. Ya kalau sekarang memang dalam tanda petik penyidik tidak menahan, berkas sudah lengkap, ya serahkan ke jaksa. Nah, berharap kejaksaan menghindari tuduhan-tuduhan yang tidak kepada penyidik, menurut saya serahkan sekarang berkasnya kepada penuntut umum. Nah, mungkin penuntut umum lebih leluasa, lebih independen untuk merasa untuk menahan kalau memang penyidik hari ini tidak menahan, ya. Tapi saya berharap hari ini ada penahanan. Tapi kalau tidak, lebih baik berkas itu lengkapi supaya serahkan kepada kejaksaan berkasnya dan yang bersangkutan. Nah, supaya kejaksaan nanti mungkin menahan, lebih leluasa kalau penuntut umum menahan, dan segera perkara dilimpahkan untuk membuktikan perbuatannya itu kan. Kalau sekarang kan tuduhan-tuduhannya jadi liar gitu kan, prasangka-prasangka terhadap penegak hukum lain-lain. Nah, daripada prasangka itu nanti terjadi di publik, liar, tuduhan liar, lebih baik sekira ya kalau sekarang hari ini tidak ditahan, ya berkas itu cepat selesaikan ke penuntut umum. Dan penuntut umum, nah berdasarkan alasan pasal 21 tadi telah diduga keras dan bukti permulaan yang cukup, dan itu ancamannya lebih dari 5 tahun, ya tahan oleh penuntut umum. Oke. Saat ini masih menjalani pemeriksaan, kita tentunya masih menunggu perkembangan di Barreskrim Polri. Tapi apakah memang ini di luar kebiasaan? Begitu, artinya sudah 3 kali diperiksa sebagai tersangka. Kalaupun nanti tidak ditahan, apakah ini bisa menjadi, apakah sebelumnya pernah ada presiden gitu berkaitan dengan kasus ini? Sepengetahuan saya kalau perkara-perkara korupsi, terutama di KPK ya, apalagi di kepolisian maupun di kejaksaan, biasanya jangankan 3 kali, apalagi berapa kali pernah dulu mungkir, ya sekali aja biasanya langsung. Kalau perkara korupsi itu langsung ditahan, sepengetahuan saya. Atau kalau punya ada data misalkan, apalagi dia penegak hukum yaitu KPK, ketua KPK kan. Nah, tapi kalau bandingkan ketua KPK nggak ada. Ketua KPK yang dulu kan pernah kasus lain juga ditahan kan, nah, sampai diproses. Ketua KPK sekarang saya pikir ya kalau lihat ya perbandingan yang lain kan beberapa kali mangkir dulu berapa kali. Nah, sekarang walaupun sekarang dengan istilah kooperatif, ya kalau lihat alasan ancaman hukumannya dan bukti permulaan yang cukup dan diduga keras itu berdasarkan fakta etis telah terbukti, ini kan gampang bagi yuridisnya. Jadi kalau sekarang tidak ditahan, ya saya nggak tahu, bandingannya nggak ada gitu. Biasanya umumnya entah pejabat negara atau apapun cepat kok ya ditahan tuh beberapa, apalagi petinggi-petinggi kan, itu kalau sepengetahuan saya di Kejaksaan Agung itu cepat kalau korupsi. Kepolisian juga sama, cuman kalau yang ini ya memang ngebandingannya harus dibandingkan dengan penegak hukum, penegak hukum yang tertinggi gitu, misalkan siapa yang tangkap, siapa yang nggak tangkap, nah itu. Tapi kalau dinyatakan sebagai tersangka dalam perkara korupsi, ya sekali lagi sepengetahuan saya tidak menunggu lebih berkali-kali, bisa sekali juga semua umumnya ya, apalagi dia pernah. Baik, terima kasih Kang Asep telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.